Mengenali usaha. Apa yang harus dikerjakan oleh seorang wirausahawan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya? Jawabannya, tentu saja banyak hal harus dikerjakan. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, apa saja detail pekerjaan itu? Harus dimulai dari mana? Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, yang bisa jadi menjadi kebingungan bagi kebanyakan pengusaha baru. Setiap usaha yang dijalankan tentunya membutuhkan penanganan yang serius dan terarah dari pemiliknya. Untuk mengetahui apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana prioritasnya, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenal lebih dekat dengan usaha yang akan dijalankan tersebut. Baik, kita mulai dengan satu pertanyaan. Siapa pembeli produk kita? Jika pertanyaan ini belum memiliki jawaban yang pasti, maka sebaiknya pikirkan kembali kepada siapa produk ini ditujukan. Apakah ada kecocokan antara spesifikasi produk dengan pasar yang dituju? Mengapa begitu penting mengetahui kepada siapa produk ini ditujukan? Karena setiap produk tidak akan bisa menyasar semua kalangan. Pasti ada bedanya. Usia, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal, latar belakang pendidikan, daya beli, merupakan sebagian faktor-faktor yang membedakan kebutuhan dan keinginan setiap orang. Setiap jenis usaha dengan produk yang dijualnya harus menentukan cara yang tepat untuk melakukan pemasaran dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Pada tahap awal, yang harus dilakukan adalah melakukan 3 hal yang biasa disebut dengan istilah STP, yaitu membuat segmentasi pasar, menetapkan target pasar, kemudian menempatkan posisi produk sesuai target pasar atau yang biasa diistilahkan sebagai positioning. Segmentasi adalah mengelompokkan konsumen atau pasar menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan ciri tertentu. Misalnya, mengelompokkan konsumen berdasarkan daya belinya. Maka, pembagian segmennya menjadi kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Contoh lain adalah mengelompokkan konsumen berdasarkan usia. Misalnya, menjadi kelompok usia anak-anak dan remaja, dewasa, dan lanjut usia. Setelah membuat segmentasi konsumen, selanjutnya menentukan segmen konsumen mana yang akan dipilih sebagai pasar sasaran. Aktivitas ini dinamakan targeting, yang hasilnya adalah terpilihnya target pasar yang spesifik. Contoh, kita memiliki produk sepatu basket dengan harga Rp500.000 per pasang sepatu. Maka, kemungkinan produk tersebut akan cocok jika dijual kepada kelompok konsumen remaja dan dewasa dari kelas menengah. Jika target pasar sudah ditetapkan, maka sudah saatnya melakukan positioning atau menempatkan posisi produk agar disukai oleh target pasar. Pada intinya, positioning itu adalah aktivitas menyesuaikan diri untuk dikenali, disukai, dibeli, dan dijadikan referensi oleh target pasar. Oleh karena itu, biasanya diperlukan semacam slogan atau tagline yang menggambarkan produk yang kita jual dalam satu kalimat yang mudah dicerna dan diingat. Itulah juga yang menjadi salah satu alasan mengapa penting untuk memiliki merek sebagai identitas yang mudah diingat. Sebagai contoh, katakanlah sepatu basket yang kita jual itu mereknya Enjoy. Kemudian kita buat slogannya, sepatu Enjoy, keren dan nyaman. Nah, fungsi slogan sesungguhnya adalah cara dari pemasar untuk menyimpan ingatan di produk yang dijual di benak konsumen. Jika langkah-langkah STP telah selesai dilakukan, maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah perjalanan usaha kita. Pertanyaan di awal seperti apa yang harus dilakukan dan bagaimana prioritasnya akan terjawab setelah kita membuat analisis STP secara akurat dan objektif.